Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Iriana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, pengertian pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan. Yang kedua, dasar hukum keterbukaan informasi pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis informasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu media penyimpanan informasi pendidikan. Sebelum ke pembahasan yang pertama, di sini ada sedikit latar belakang yang mengenai materinya akan saya bahas. Sekolah atau institusi pendidikan merupakan badan publik yang harus melakukan keterbukaan informasi. Sekolah berkewajiban memberikan keterbukaan informasi pada publik dengan standar pelayanan yang memadai. Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah. Keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. Baik, yaitu yang pertama ada pengertian pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan. Pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan, dan kinerja institusi pendidikan tersedia secara transparan, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh publik. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Selanjutnya ada dasar hukum transparansi informasi pendidikan. Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dalam undang-undang adalah yang pertama informasi, yang kedua informasi publik, yang ketiga dokumen, dan yang terakhir yaitu daftar informasi publik. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi transparansi pendidikan. Yang pertama ada informasi akademik. Informasi akademik ini yang meliputi tentang program studi, silabus pembelajaran, mata pelajaran, kurikulum, jadwal pembelajaran, jadwal ujian, pengumuman akademik, kebijakan akademik, prosedur pendaftaran, biaya kuliah atau sekolah, beasiswa, nilai, dan sebagainya. Fungsi sistem informasi akademik menjadi sangat penting saat ini, bahkan wajib dimiliki oleh perguruan tinggi. Yang kedua yaitu informasi keuangan. Informasi keuangan mencakup penyusunan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu ada informasi administratif. Administrasi adalah kesatuan utuh dalam interaksi struktur yang terjalin antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu penyelenggaraan berbagai hal yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk menerapkan kaidah administrasi dalam kegiatan pendidikan. Dan yang keempat yaitu informasi kinerja, yaitu ada hasil akreditasi, evaluasi diri, dan laporan kinerja. Dan selanjutnya ada media penyampaian informasi. Di dalam menyampaikan informasi yang dimiliki dalam suatu institusi pendidikan, biasanya dalam penyampaian informasi melalui perantara media yang mudah diakses oleh publik. Di antara media-media tersebut adalah yang pertama ada website resmi. Platform untuk utama publikasi informasi institusi pendidikan. Di dalam platform website resmi suatu instansi pendidikan akan memuat berbagai hal mulai dari informasi akademik, keuangan, pembiayaan, administratif, serta kinerja sekolah atau instansi tersebut. Yang kedua ada media sosial, saluran tambahan untuk menyebarluaskan informasi. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, media sosial adalah media yang paling mudah digunakan karena hampir setiap orang pasti memiliki media sosial
dan hal ini akan lebih mudah tersebar luas mengenai informasi tersebut. Yang ketiga ada papan pengumuman. Media papan pengumuman ini biasanya digunakan untuk informasi yang harus diketahui oleh siswa dan staf. Biasanya bentuk papan pengumuman lebih kepada informasi yang bersifat internal suatu institusi pendidikan sekolah dan tidak secara luas. Dan selanjutnya yaitu ada laporan cetak. Dalam media cetak, biasanya informasi suatu instansi pendidikan termuat untuk diberitakan kepada masyarakat. Biasanya dalam bentuk buku tahunan, brosur, dan pamflet yang disediakan untuk pemohon. Baik, mungkin itulah sedikit seputar materi tentang pengelolaan keterbukaan informasi pendidikan yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.